Kembali lagi bersama kami dalam podcast. Saya Rika Natalia. Saya Ersa Aulia. Untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah Teknologi Informasi atau ITC yang diampu oleh Ibu Melinda Prawati, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di episode ini kita bakal bahas apa lagi ya, Rik? Nah, pembahasan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas sama Ayah dan Akbar. Masih ingat kan episode satunya kita membahas supervisi pendidikan. Nah, di episode 3 ini kita akan membahas supervisi klinis dan konsep evaluasi dalam program supervisi klinis serta kompetensi seorang supervisor. Kita sebut saja ya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oh, gitu ya, Rik. Menurut kamu supervisi klinis ini penting nggak sih bagi guru? Menurut aku ya penting karena didasari atas kecenderungan perlakuan yang kurang sehat terhadap guru sebagai manusia atau bentuk penyalahgunaan sumber daya manusia. Jadi maksudnya gini, guru-guru itu dianggap kayak objek gitu bukannya subjek. Maksudnya itu gimana ya, Rik? Coba contohin. Misalnya kayak gini guru itu dituntut mengajar harus sesuai dengan target dari kurikulum. Kayak buat RPP, kalau sekarang kan pakai modul ajar. Terus LKPD, kamu tahu kan apa itu LKPD? Tahu dong, LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Nah, iya betul sekali itu Lanjut lagi ya, selain dari itu juga harus membuat berbagai macam penilaian buat peserta didiknya. Habis itu jadi wali kelas, guru piket, apalagi kalau ada peserta didik yang kurang memahami materi ya harus dikasih les atau pelajaran tambahan lagi. Nah, makanya penting adanya supervisi ini biar membantu guru lah, misalnya dalam menghadapi masalah-masalah pembelajaran gitu Terus membantu guru juga buat mengembangkan keterampilan kayak strategi, metode, cara dalam mengajar gitu biar makin profesional. Nah, apalagi buat guru yang pengen promosi atau naik jabatan, supervisor bisa ngasih rekomendasi buat guru tersebut supaya dapat promosi atau kenaikan jabatan gitu. Dari yang kamu jelaskan tadi kayaknya supervisi itu membantu guru banget ya, Rik. Padahal kebanyakan guru-guru nggak semua juga sih beranggapan kalau supervisi itu mengawasi mereka seperti mencari-cari kesalahan gitu, Rik. Padahal ini enggak ya karena supervisi ini tuh bukan mencari-cari kesalahan guru, tapi memberikan bantuan atau perbaikan pada cara guru mengajar. Kayak metode sama strateginya dalam mengajar itu udah cocok belum dengan peserta didiknya, media yang dipakai membantu apa enggak selama proses pembelajaran, bukan malah sebaliknya. Nah, dengan adanya seorang supervisor, ini bisa membantu guru untuk memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan guru dalam mengajar. Nah, lalu seorang supervisor juga setelah melakukan supervisi nggak langsung lepas tangan, dia akan membantu guru secara berkelanjutan. Kan kebanyakan orang mungkin mikir ya, supervisi ini setahun 2 kali, padahal enggak, supervisi ini bisa beberapa kali kalau guru yang bersangkutan mau dilakukannya supervisi. Makanya penting komunikasilah antar sesama supervisor dengan guru bersangkutan. Dari yang kamu jelaskan tadi, berarti kita harus tahu dulu gimana tahapan-tahapan dalam melaksanakan supervisi biar kita nggak salah kaprah. Nah ya betul tahapan-tahapan dalam supervisi ini tuh ada 3 tahapan. Pertama itu pertemuan awal. Nah di sini penting banget guru dan supervisor saling berkomunikasi buat masalah administrasi kayak penyusunan perangkat ajar, terus aspek apa aja yang mau diobservasi. Contohnya menetapkan waktu lamanya observasi, tempat observasi, terus di mana supervisor duduk, nanti apakah supervisor ikut atau tidak dalam berinteraksi dengan peserta didiknya. Kalau ikut berarti diaturlah kapan supervisi tersebut ikut berkomunikasi dengan peserta didiknya, bisa di awal atau di akhir pembelajaran. Terus gimana nantinya supervisor mengakhiri observasi. Jadi itu di sini penting banget keterbukaan antara guru dengan supervisor. Oh gitu ya, Rik. Kalau tahapan keduanya yang observasi itu gimana ya? Nah kalau tahapan kedua yang diobservasi itu kayak pencatatan yang dilakukan oleh supervisor sesuai dengan yang sudah disepakati di pertemuan awal tadi. Jadi nanti supervisor mencatat peristiwa selama pengajaran dengan objektif dan selektif gitu
Kalau yang dicatat itu apa aja sih, dan bentuk objek dengan selektif itu yang seperti apa? Nah, makanya dalam supervisi ini seorang supervisor harus ada yang namanya instrumen sebagai pendoman. Menilik dari pendapat Gal ini ya, Ca, itu yang kamu tanyakan tadi, yang objektif dan selektif itu gimana? Selektif itu berarti supervisor harus membuat semacam rekaman tertulis, tapi harus diperhatikan juga. Gak semua harus direkam juga ya, kembali lagi harus dikomunikasikan dengan guru bersangkutan. Selanjutnya, objektif ini melihat dari berbagai sudut pandang, Cak. Dalam mencatat harus lengkap mengenai kejadian-kejadian di kelas dan ceritanya yang panjang dan lebar, gitulah, Cak. Oh, begitu ya, Rik. Kalau yang tahapan terakhirnya itu gimana? Nah, tahapan terakhir ini tahapan umpan balik, Cak, di mana supervisor menganalisis hasil observasi bersama guru, kayak menganalisis perilaku mengajar guru dan bersama-sama menetapkan aspek-aspek yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan keterampilan mengajar berikutnya. Jadi gitu, Rik, tahapan-tahapan dalam supervisi. Iya, tadi kan kita sudah membahas supervisi klinis. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut kamu, Cak, evaluasi dalam program supervisi klinis itu gimana? Nah, jadi gini, Rik, kita harus memahami dulu evaluasi program ini apa dan tujuan serta fungsinya. Jadi, ini evaluasi program ini didefinisikan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Terus berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Nah, makanya Rik, dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat disamaartikan dengan kegiatan supervisi. Maksudnya disamaartikan gimana ya, Cak, antara program dengan supervisi ini? Singkatnya gini, Rik, supervisi ini diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan. Jadi, evaluasi program ini seperti langkah awal dari supervisi untuk mengumpulkan data yang tepat biar bisa dilanjutkan pemberian pembinaan nantinya, Rik. Gitu. Nah, terus siapa, Cak, yang melakukan evaluasi program ini? Nah, kalau yang berhak melakukan evaluasi program ini yaitu orang yang memenuhi persyaratan, Rik. Persyaratannya kayak gimana itu, Cak? Jadi persyaratannya itu meliputi, yang pertama itu ada mampu melaksanakan. Persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh evaluator adalah bahwa mereka itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. Dan yang kedua itu cermat. Cermat di sini dimaksudkan dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. Dan yang ketiga itu ada objektif. Maksud dari objektif itu sendiri tidak mudah untuk dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaannya. Nah, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. Dan yang keempat itu kita harus sabar dan tekun supaya di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa gitu loh, Rik. Dan yang kelima itu kita harus hati-hati dan kita juga harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan. Namun, apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, kita harus berani menanggung resiko atas segala kesalahannya. Oh, jadi gitu, Cak. Terus kalau fungsi sama tujuan dari program evaluasi ini buat apa ya, Cak? Nah, fungsinya itu untuk yang pertama memfokuskan evaluasi, terus mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, serta mengevaluasi evaluasi. Nah, kalau tujuannya itu untuk membuat kebijaksanaan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberikan kepercayaan kepada sekolah,
dan memonitor dana yang telah diberikan serta memperbaiki materi dan program pendidikan. Jadi gitu ya Ca, untuk desain dari program evaluasi ini gimana ya Ca? Dan untuk desainnya itu ada banyak model, Rik. Nah modelnya itu apa saja ya Ca? Nah, di sini model-model yang paling populer dan banyak dipakai buat strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program itu, Rik. Salah satunya ada CIPP atau UCLA. Nah, yang dimaksud dengan CIPP itu model yang pendekatannya untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Jadi itu seperti merumuskan evaluasi itu tuh sebagai proses buat menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Gitu ya Ca. Kalau yang model USLA itu gimana maksudnya? Nah, kalau untuk model UCLA itu, Rik, model yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses yang meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Gitu ya Ca. Selain dari model atau strategi ini, program evaluasi ini punya tata cara dalam pendekatannya enggak? Ada dong, salah satunya itu pendekatan eksperimen. Nah, maksudnya ini tuh pendekatan yang berorientasi sama ditawarkan dan hasil yang akan dicapai. Jadi tuh evaluatornya berusaha sekuat tenaga gitu loh, menggunakan metode saintifik sebanyak mungkin. Terus adalah pendekatan goal oriented approach dengan merancang suatu program, yaitu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus dan membentuk kegiatan program untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, pendekatan ini tuh Rik, memakai tujuan program buat kriteria menentukan keberhasilan. Jadi gitu, Rik. Oh, jadi gitu ya Ca. Iya, makanya Rik, orang yang melakukan supervisi ini memang harus berpengalaman dan ahli di bidangnya. Kan kepala sekolah nih yang bisa melakukan supervisi ke semua guru. Jadi kepala sekolah yang bersangkutan itu tuh harus memiliki kompetensi yang mumpuni lah Ca. Nah, menurut kamu kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki kepala sekolah? Kalau menurut aku ya Rik, kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah itu memfasilitasi penyusunan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi dan misi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah. Kepala sekolah harus memastikan bahwa sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan disepakati bersama serta didukung oleh komunitas sekolahnya. Nah, jika visi dan misi ini belum ada, ia harus berinisiatif untuk menyusun dengan melibatkan semua pihak dan yang berkepentingan atas sekolah. Kalau menurut kamu gimana, Rik? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, Ca, selain dari yang kamu bilang itu, nah kepala sekolah juga harus punya kompetensi dalam membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pengajaran yang kondusif bagi proses belajar, peserta didik, dan pertumbuhan profesional para guru dan staf. Kepala sekolah harus dapat memastikan adanya lingkungan sekolah yang kondusif. Sekedar mengingatkan lingkungan belajar yang kondusif itu memungkinkan orang-orang di dalamnya untuk mendayagunakan dan mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Nah, kepala sekolah misalnya harus berupaya keras agar masalah-masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba tidak mengimbas ke dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan seperti itu, para guru dan peserta didik juga harus termotivasilah untuk saling belajar dan saling memotivasi dan memberdayakan. Suasana seperti memberi ruang untuk saling belajar melalui keteladanan belajar bertanggung jawab serta belajar mengembangkan kompetensi sepenuhnya gitu, Ca. Wah, menarik banget Nyarik pembahasan kita. Bener banget, Ca. Jadi, pembahasan kita mengenai supervisi klinis dan konsep evaluasi dalam program supervisi klinis
serta kompetensi seorang supervisor, kita sebut saja kepala sekolah, berakhir sampai episode 3. Bener, Ca. Nah, buat teman-teman semua, tetap nantikan episode kami selanjutnya. Tetap bersama kami dalam podcast. Saya Rika Natalia. Saya Ersa Aulia. Kami mohon undur diri. Terima kasih.